So teman-teman, aku percaya kita semua saat ini udah siap. Kalau teman-teman lagi duduk atau lagi santai-santai, yuk kita ambil sikap yang terbaik untuk memuji Tuhan, oke? Tapi sebelumnya aku mau ajak kita semua untuk memusatkan hati kita, memusatkan pikiran kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lord Jesus, we believe that you really love us, Lord. Kalau Engkau telah memberikan dirimu Tuhan bagi kami, saat ini kami mau muji Engkau Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. We want to feel your love. We want to enjoy your love in this presence, Lord. Biarkanlah saat ini kami menaikkan pujian ini. We want to lift this song up to you, Lord, as our love song. And we believe this song is for us. And we feel your love is surrounding us, Lord Jesus. Come on, sing it out. It was just 3 words, but it changed my life. Just a childlike truth that consumed my mind from my life's first breath till the day I rise. All I need to know is this old line: Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible says that He loves me so. It was just 3 nails held Him on that cross, but was not restrained. He was there by choice as He gave His life for a world He loved. So the earth replied with this age-old song: Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible says that He loves me so. Say, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible says that He loves me so. Yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me, I know. Oh yes, Jesus loves me. Oh, He loves me. Oh, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me, and His love won't forsake me, I know. Oh yes, Jesus loves me. Oh, He loves me so. Oh, You love me, Lord. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible says that He loves me so. Katakan, Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. Feel His love. Jesus loves me, this I know. I won't forget. The Bible says that He loves me so.
kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Thank you for the cross. Thank you, Lord. And we believe these 3 words, Tuhan, that Jesus loves me will remain in our lives forever. Saat ini kami mau Tuhan merasakan cinta-Mu lagi melalui firman Tuhan. Kiranya firman hari ini menguatkan kami, memberikan kami kekuatan untuk melangkah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus gak akan pernah ninggalin kami. Dan kami mau mengatakan Tuhan that we love you so much and we are so grateful for you. Inilah doa kami hanya dalam nama Yesus, ya Tuhan, Juru Selamat dan pengantara kami untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hello, welcome to Feast at Home for Teens with me, Daddy J. Yeah! How are you guys? I hope all of you are doing well and healthy ya. Alright. Ya, Daddy J senang sekali bisa kembali lagi di sini. Itu artinya apa? Artinya Daddy J bisa kembali lagi sharing tentang kebaikan Tuhan kepada kalian semua. Semangat ya. Oke, kali ini merupakan talk yang terakhir, talk yang keempat di bulan ini. Tapi sebelum kita membahas tentang talk kita, yuk kita refresh dulu ya. Di bulan ini kita sudah sama-sama belajar tentang Promise of Salvation. Itu merupakan tema besar kita ya. Jadi kita sudah diajak selama sebulan ini belajar tentang janji-janji Tuhan. Masih ada yang ingat nggak? Waktu talk yang pertama kita belajar tentang janji Tuhan yang mana? Ya, Tuhan tetap akan mengampuni manusia walaupun manusia jatuh ke dalam dosa. Asalkan apa? Asalkan manusia mau bertobat dan kembali lagi kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan juga menjanjikan seorang penebus dunia buat kita semua. Dan di talk yang kedua, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menggenapi janji-janjinya bagi orang yang taat kepadanya. Di talk yang ketiga, kita sudah belajar bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan sama seperti ketika Dia membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan di talk yang keempat ini, kita akan belajar tentang betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, begitu setianya Dia kepada kita, sehingga Dia mau menggenapi janjinya, Dia mau memberikan anaknya satu-satunya kepada kita untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sebelum kita masuk ke talk kita yang keempat ini, sebelum kita membahasnya lebih dalam lagi, kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita mau baca firman Tuhan, kita mau hormati firman Tuhan. Mari kita angkat Bible-mu, atau kamu bisa angkat tanganmu seperti ini, atau kamu bisa letakkan tanganmu di dada seperti ini. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Puji nama Tuhan ya. Oke, kita mau sama-sama membaca our power verse of the month ya. Oke, diambil dari Ulangan 7 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama ya. Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Puji nama Tuhan. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat setia, Tuhan yang selalu ingin menggenapi janji-janjinya kepada kita, tapi nggak cuma kepada kita, tapi juga kepada anak cucu kita nantinya. Sedikit lagi kita akan menyelesaikan masa Prapaskah ini, dan sedikit lagi kita akan sama-sama merayakan Paskah. Minggu ini sudah masuk ke Minggu Palma, minggu depan kita sudah masuk ke Pekan Suci, kita sudah akan merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Paskah. Yeah! Akhirnya kita merayakan Paskah ya. But, wait. Kamu benar-benar tahu nggak sih apa yang kita rayakan? Atau apa arti Paskah sebenarnya? Atau mungkin kalian berpikir, oh, aku kan sudah pantang dan puasa selama 40 hari, Daddy J. Jadi, aku bisa melaksanakannya selama 40 hari full, tanpa bolong-bolong. Dan aku mau merayakannya ketika Paskah. Ada benarnya juga, kita semua merayakan kemenangan ketika Paskah nanti. Oke. Mungkin ada sebagian di antara kalian yang sudah benar-benar tahu apa arti Paskah sebenarnya. Atau mungkin ada sebagian di antara kalian yang belum benar-benar tahu apa arti Paskah sebenarnya. Nah, Daddy J akan coba jelasin ya, menggunakan point of view dari Promise of Salvation ini. Mudah-mudahan penjelasan Daddy J ini bisa membuat kalian lebih gampang, lebih memahami apa arti Paskah.
Tuhan menciptakan manusia, tentunya Tuhan pengen dong manusia taat kepada Tuhan, ya kan? Tapi apa kenyataannya? Banyak sekali manusia yang nggak bisa taat kepada Tuhan. Banyak sekali manusia yang jatuh ke dalam dosa. Sama seperti kita. Kita juga pasti pernah jatuh ke dalam dosa, ya kan? Tapi karena begitu besar cinta Tuhan kepada kita, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Tuhan tetap pengen menggenapi janjinya. Tuhan tetap memberikan anaknya satu-satunya kepada kita. Tuhan tetap mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib, dan akhirnya pada hari ketiga bangkit dari maut. Dan itu yang kita rayakan ketika Paskah. Kita merayakan penggenapan janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita untuk menebus dunia, untuk menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan menepatinya ketika Paskah. Jadi sudah seharusnya kita berbahagia teman-teman ketika kita merayakan Paskah, karena kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya kepada kita. Makanya kita juga harus mati seperti Yesus. What? Mati? No. Bukan mati di kayu salib seperti Tuhan Yesus, tapi mati terhadap dosa-dosa kita. Makanya kita kan diajak pantang dan puasa selama 40 hari selama masa Prapaskah. Untuk apa? Untuk kita bisa mati terhadap dosa-dosa kita. Ketika kita pantang kan kita diajak untuk mengendalikan diri. Kita diajak untuk menahan keinginan-keinginan kita yang sudah berlebihan selama ini. Mungkin selama ini kita terlalu sering menghabiskan waktu untuk main games, untuk main gadget. Akhirnya kita lupa belajar, lupa waktu, sampai membuat kita nggak taat sama orang tua, dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika kita memilih untuk menahan diri untuk nggak main gadget, untuk nggak main game selama 40 hari, itu artinya apa? Artinya kita sedang mematikan keinginan-keinginan kita yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita bisa melaksanakannya selama 40 hari, yes, kita merayakan kemenangan kita bersama Yesus yang telah bangkit. Jadi, kalau kita udah benar-benar tahu arti Paskah, teman-teman, pasti ketika kita merayakan Paskah, kita merayakannya dengan penuh sukacita. Dan kita pasti mau mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, supaya kita lebih baik dan lebih berkenan, dan akhirnya kita bisa benar-benar bersama Tuhan Yesus merayakan Paskah, merayakan kemenangan. Ya, Daddy J mau cerita tentang pengalaman hidup Daddy J ketika Daddy J saat itu masih remaja, ya, ketika teen. Aku waktu itu pengen banget dibeliin sepeda balap sama papaku. Sepeda balap ya waktu itu namanya ya. Kalau sekarang mungkin namanya road bike ya. Oke. Nah, sepeda balap itu tuh mahal banget harganya. Aku tuh sebetulnya ragu-ragu, khawatir, takut nggak dibeliin sama papaku karena harganya mahal banget saat itu sepeda balap yang aku inginkan. Tapi aku memberanikan diri, aku minta ke papaku. Dan apa yang terjadi teman-teman? Papaku nggak bilang enggak, tapi dia bilang kayak gini, oke, aku nggak beliin sekarang, tapi aku akan beliin kamu sepeda balap ketika kamu bisa mendapatkan nilai ujian yang bagus. Wah, aku seneng banget dengernya. Aku langsung berusaha untuk belajar dan mengerjakan ujian dengan baik. Tapi sebetulnya selain seneng, aku tuh juga ragu-ragu. Aku juga takut gitu loh. Wah, ini beneran nggak ya papaku mau beliin aku? Karena aku tahu sepeda balap itu tuh mahal banget. Dan aku tahu penghasilan papaku itu nggak besar-besar banget saat itu. Jadi aku tuh sebetulnya takut dan ragu-ragu. Ini beneran dibeliin nggak ya? Atau jangan-jangan nanti ketika aku udah dapat nilai ujian yang bagus, wah, nggak dibeliin. Ternyata papaku cuma janji-janji aja gitu. Oke, singkat cerita, akhirnya aku bisa berhasil mendapatkan nilai ujian yang baik, yang bagus. Lalu aku tunjukin ke papaku. Aku udah nggak sabar ya, pengen cepet-cepet nunjukin hasil ujianku. Dan akhirnya papaku juga senang melihatnya. Dan papaku akhirnya mengabulkan permintaanku. Dia membelikan sepeda balap benar-benar sesuai dengan yang apa aku inginkan. Benar-benar ada di depan mataku, teman-teman. Semenjak itu, teman-teman, aku berpikir, aku berjanji pada diriku, wah, aku akan benar-benar percaya bahwa papaku adalah papa yang baik, papa yang setia, papa yang selalu menepati janjinya. Dan saat itu aku juga berjanji aku mau membuat diriku lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih baik lagi, dan mau taat kepada papaku. Teman-teman, itu cerita tentang papaku.
Sedangkan kita punya Bapa yang lebih dahsyat dari itu. Bapa yang lebih besar dari segalanya. Bapa yang selalu setia kepada kita. Bapa yang selalu mengasihi kita. Bapa yang selalu menggenapi janji-janjinya kepada kita. Jadi sudah seharusnya kita lebih yakin, lebih percaya, dan kita harus membuat diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih berkenan lagi kepada Bapa kita. Dan mulai saat ini, semoga kita semakin taat kepada Bapa kita. Oke teman-teman, mari kita akhiri talk kita kali ini dengan doa. Mari kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur kehadirat-Mu karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang telah menyegarkan hati kami. Ya Bapa, terima kasih kalau kami boleh mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu mengenapi janji-janjinya kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih setiamu yang telah Kau curahkan kepada kami selama ini. Semoga mulai saat ini kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih taat kepadamu, menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik dan lebih berkenan di hadapan-Mu. Dan semoga semua kasih setia yang telah kami terima tidak hanya berhenti di kami, tapi kami juga salurkan, kami berikan kepada orang-orang yang kami jumpai dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa di dalam nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman, aku Kakak Ariel punya berita seru nih buat kalian. Pada mau tahu nggak? Jadi mulai bulan April untuk kalian yang kelas 4 sampai kelas 6, kita bakal ada Feast at Home for Stars Club. Hey, iya benar. Jadi Feast at Home ini khusus untuk teman-teman yang kelas 4 sampai 6. Kita akan ketemu di hari Minggu jam 10 pagi dan kita bakal pujian bareng, firman bareng, dan bakal ada activity yang menyenangkan. Seru banget kan guys? So jangan lupa ya pada ikutan. See you online and God bless you. Yeah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya LOJF Indonesia. Dan kalau kalian suka dengan acara ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan sermon atau firman Tuhan seperti yang telah kita terima saat ini. Oke, see you!